Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Tabi pun. Halo teman-teman semuanya dan Pak Guru. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas tentang materi sosiologi sebagai ilmu sosial. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan nama saya dan asal kata saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Aryan Prana Arya Dharma dari kelas 10-6. Selamat menyaksikan. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Dalam pembahasan materi ini, kita terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi, yang kedua objek kajian sosiologi, yang ketiga sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang keempat sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda, yang kelima fungsi dan peran sosiologi, dan yang keenam hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Kita akan masuk ke poin pertama yaitu pengertian. A. Konsep sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari sosius dan logos. Sosius berasal dari bahasa Latin, berarti kawan, dan logos berasal dari bahasa Yunani, berarti kata atau berbicara. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, peran sosial, dan perubahannya. B. Definisi sosiologi menurut ahli. Pandangan Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim mengenai pengertian sosiologi. Selain ketiga tokoh tersebut, terdapat tokoh-tokoh lain yang memberikan definisi tentang sosiologi, antara lain sebagai berikut. Tokoh pertama yaitu Max Weber. Definisi yang diberikan itu sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Yang kedua yaitu tokoh Peterim A. Sorokin. Definisi yang diberikan sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang ketiga tokoh yaitu William F. Ockham dan Meyer F. Nimcock. Definisi yang diberikan adalah sosiologi adalah ilmu tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Yang keempat ada tokoh Anthony Giddens. Definisi yang diberikan, sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Tokoh yang kelima yaitu Suharjono Swekanto. Yang definisi yang diberikan yaitu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Tokoh yang keenam yaitu Selo Soemarjan dan Seolaiman Seomardi. Definisi yang diberikan yaitu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Dan tokoh yang ketujuh yaitu Joseph Pruitt dan Roland Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Dan itu adalah definisi yang diberikan oleh para tokoh terkenal atau tokoh-tokoh yang ahli dalam sosiologi. Oke, kita masuk ke materi kedua atau poin kedua yaitu objek kajian sosiologi. Ada 4 jenis pandangan yang menjelaskan tentang apa itu objek kajian sosiologi. Antara lain ada A. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, dan B. Pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial, dan C. Pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosial, dan D. Pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Oke, kita akan bahas yang A. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Berikut ini adalah 3 macam pandangan terhadap masyarakat. Pandangan pertama menurut Selo Soemarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
Yang kedua, menurut pandangan J.L. Gillin dan J.P. Gillin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dan yang ketiga, menurut pandangan Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangannya sendiri. Oke, dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada A. Hubungan timbal balik antar manusia satu dan manusia lain. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. Dan yang keempat, proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat. Oke, yang kita akan masuk ke poin B. Poin B yaitu pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sebagai contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, namun menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapatkan perhatian orang lain merupakan tindakan sosial. Weber ingin menekankan bahwa tindakan tertentu dapat memiliki makna subjektif bagi pelakunya. Sosiologi tersebut dapat memahami makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan, alasan yang melatar belakanginya, serta akibat yang ditimbulkan. Hal tersebut penting karena tujuan sosiologi adalah memahami Verstehen, alasan suatu tindakan sosial memiliki arah dan akibat tertentu. Max Weber mengelompokkan tindakan sosial menjadi 4 bagian, yaitu tindakan tradisional, tindakan efektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional berorientasi nilai. Oke, kita akan masuk ke poin C, yaitu pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosial. Bagi C. Wright Mills, pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosial. Menurut Mills, dengan imajinasi sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Peralatan pokok dalam imajinasi sosial adalah kemampuan melihat perbedaan antara personal troubles of milieu dan public issue of social structure. Personal trouble adalah masalah pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung pribadi. Sementara itu, public issue adalah hal di luar jangkauan kehidupan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung bersama. Contohnya, kota yang berpenduduk 100.000 jiwa hanya memiliki seorang pengangguran. Oke, yang kita akan masuk ke dalam poin D, yaitu pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Bagi Peter L. Beger, pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Seorang sosiolog harus bisa menyikap berbagai fenomena yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Syaratnya, sosiolog tersebut harus mengikuti aturan-aturan ilmiah, melakukan pembuktian ilmiah dan objektif dengan mengesampingkan prasangka pribadi, mengamati fenomena secara jeli, dan menghindari penelitian normatif. Hal ini disebabkan realitas sosial adalah sebuah bentukan dan bukan sesuatu yang ada begitu saja. Kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiolog sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sosiologi bersifat empiris, bersifat teoretis, bersifat kumulatif, dan bersifat nonetis. Kita akan membahas dari sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Bencana banjir yang sering terjadi di kota X dengan cara, contoh,
Seorang peneliti melakukan penelitian tentang mengamati kebiasaan masyarakat kota X dalam mengolah lingkungannya. Dan poin ke B yaitu sosiologi bersifat teoretis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang dapat diobservasi, disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan sebab akibat. Contoh, ketika seorang sosiolog sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala sosial, budaya, masyarakat yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita masuk ke poin C, yaitu sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Contoh, saat meneliti perkembangan kota Jakarta dari kota besar menjadi kota metropolitan, seorang peneliti harus menggunakan teori dan konsep masyarakat tradisional serta teori dan konsep masyarakat modern. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu poin D. Sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Contoh, saat meneliti fenomena maraknya pengemis atau peminatan pada bulan Ramadan, seorang peneliti tidak boleh bersikap menyalahkan subjek penelitiannya. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. George Ritzer dan Wendy W. Murphy dalam bukunya Introduction to Sociology pada tahun 2020 menulis bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari suatu cabang ilmu pengetahuan menurut Ritzer dan Murphy. Sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma atau paradigma ganda, multiple paradigm science. Ritzer dalam bukunya Sociology, a Multiple Paradigm Science pada tahun 1975 menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi. Ketiganya adalah A. Paradigma fakta sosial, social fact. B. Paradigma definisi sosial, social definition. Dan paradigma perilaku sosial, social behavior. Kita akan membahas dari paradigma fakta sosial. Model paradigma ini adalah karya Emile Durkheim, khususnya buku The Rules of Sociological Method and Suicide. Berdasarkan paradigma ini, kajian sosiologi adalah fakta sosial, baik sesuatu yang berbenda atau nyata ada, material entity, dan tidak nyata ada, non-material entity, seperti ide dan gagasan. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori fungsionalisme, struktural, teori konflik, dan teori sistem. Oke, kita masuk ke poin B, paradigma definisi sosial. Model paradigma ini adalah berbagai karya Max Weber tentang tindakan sosial, social action. Bagi Weber, pokok persoalan ilmu sosial adalah hal mikro seperti proses pendefinisian sosial dan akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial, bukan hal makro seperti struktur sosial atau peranata sosial. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori tindakan sosial, action theory, teori interaksionisme, simbolik interaksionisme, teori fenomenologi, dan eksistensialisme. Oke, kita masuk ke poin yang C, yaitu paradigma perilaku sosial. Model paradigma ini adalah karya B.F. Skinner. Subjek dari paradigma ini adalah perilaku, behavior. Individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya. Khususnya penghargaan reward,
yang memancing perilaku yang diinginkan, serta hukuman atau punishment yang mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Teori yang termasuk paradigma ini antara lain teori pertukaran, exchange theory. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu poin fungsi dan peran sosiologi. Poin pertama, kita mulai dari fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sangat penting bagi warga maupun masyarakat. Berikut adalah fungsi sosiologi di masyarakat. Yang pertama, untuk pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Dan yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Kita akan mulai membahas dari yang untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Sementara itu, pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial pembangunan. Yang kedua, ada untuk penelitian. Dengan penelitian, akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian sosiolog, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya, ada cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik seperti pemberdayaan masyarakat marginal. Marginal itu seperti kelas buruh, petani, dan nelayan. Atau konflik horizontal di masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, peran sosiologi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Oke, kita masuk ke peran sosiologi. Peran sosiologi sangat penting bagi warga maupun masyarakat. Berikut adalah peran sosiologi di masyarakat. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Yang kedua, sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sebagai praktisi. Dan yang keempat, sebagai guru atau pendidik. Kita akan membahas dari sosiologi sebagai ahli riset. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Kemudian yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi, artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan terhadap sesuatu permasalahan. Oke. Dan yang ketiga adalah sosiologi sebagai praktisi. Dalam kedudukan tersebut, sosiologi bekerja sebagai ilmuwan terapan, applied scientist, yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter kelompok yang dibahas karena keduanya merupakan nilai ideal. Mereka dituntut menggunakan pengetahuan ilmiah dan dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja, efektivitas program, atau kegiatan masyarakat. Dan yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, yaitu hubungan sosiologi dengan ilmu lainnya. Seorang sosiolog sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya. Perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing penelitian, tetapi perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Psikolog melakukan analisis perilaku individu. Sementara itu, unit analisis seorang sosiolog adalah masyarakat. Sosiolog menjelaskan bahwa perilaku masyarakat
timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup. Dan ini adalah hubungan sosiologi dengan ilmu psikologi. Dan yang kedua adalah hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi. Seorang sosiologi juga belajar budaya seperti seorang antropolog. Antropologi adalah studi tentang budaya manusia. Seorang antropolog juga mempelajari bagaimana orang hidup dalam budaya yang berbeda dan bagaimana budaya berkembang. Sementara itu, seorang sosiolog melihat sebagai bagian dari sistem sosial lainnya yang bersama-sama membentuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah hubungan sosiologi dengan ilmu politik dan ekonomi. Seorang sosiologi tertarik pada semua lembaga sosial yang ada di masyarakat. Sementara itu, ilmuwan politik dan ekonomi mempelajari lembaga sosial tertentu yang membentuk perilaku politik dan ekonomi masing-masing. Ilmu politik adalah studi tentang politik, termasuk perilaku politik, filsafat politik, dan organisasi pemerintah dan partai politik. Ekonomi mendalami produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dan yang keempat adalah hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Sosiologi juga berbeda dengan sejarah. Sosiolog memperhatikan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antar manusia dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, sejarah mengamati berbagai kejadian atau peristiwa yang dialami manusia pada masa silam dan mencari hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya. Dalam penelitiannya, sosiologi sama seperti sosial yang lain juga menggunakan angka-angka matematis, seperti data statistik sebagai salah satu alat analisis. Oke, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah saya bahas yaitu sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat perilaku dan perkembangan masyarakat. Dan ada 4 jenis pandangan yang menjelaskan tentang apa itu objek kajian sosiologi. Antara lain itu ada objek kajian sosiologi adalah masyarakat, pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial, pokok bahasan sosiologi adalah imajinasi sosial, pokok bahasan sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial, dan itu adalah 4 jenisnya. Kemudian ada sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-cirinya seperti sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoretis, sosiologi bersifat kumulatif, dan sosiologi bersifat non-etis. Dan ada juga paradigma adalah pandangan yang berdasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mesti dipelajari suatu cabang ilmu pengetahuan menurut Rizer dan Murphy. Dalam buku Sosiologi A Multiple Paradigm Science tahun 1975 menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi, yaitu yang pertama ada paradigma faktor sosial, social fact, yang kedua ada definisi sosial, social definition, dan yang ketiga adalah perilaku sosial, social behavior. Dan ada juga di dalam materi yang kita bahas tadi tentang fungsi dan peran sosiologi. Fungsinya itu ada untuk pembangunan, untuk penelitian, dan untuk advokasi kebijakan. Kemudian yang untuk peran ada sosiologi sebagai ahli riset, sebagai konsultan kebijakan, sebagai praktisi, dan sebagai guru atau pendidik. Kemudian yang terakhir yang bab 6 tadi, poin ke-6, kita juga ada membahas tentang hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Terdapat berbagai macam jenis, yaitu ada yang pertama, hubungan sosiologi dengan ilmu psikologis. Dan yang kedua, ada juga hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi, ada juga yang dengan ilmu politik dan ekonomi, ada yang ilmu sejarah, dan juga ada yang ilmu sosial lainnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan, sikap, dan tindakan saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.